Selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan dan informasi tentang guru dan pendidikan. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bahan-bahan atau materi-materi yang harus dikuasai guru yang akan mengikuti tes-tes pedagogik guru, misalnya tes-tes dalam pretest PPG guru, kemudian P3K guru, dan tes-tes lain berdasarkan kisi-kisi yang sering keluar setiap tahun. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda juga bisa mendapatkan informasi dari channel ini tentang informasi pendidikan, sekolah, dan guru. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk memberikan tanda like dan tuliskan pendapat-pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini, dan share video ini ke rekan-rekan guru lainnya. Oke, langsung saja kita lihat apa saja bahan-bahan materi yang harus dikuasai guru yang akan mengikuti tes-tes pedagogik seperti tes pretest PPG guru dan tes P3K guru. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik kurikulum mata pelajaran. Di sini maksudnya adalah guru-guru harus bisa memahami, mengidentifikasi karakteristik khusus dari kurikulum mata pelajaran yang kita ampuh. Misalnya di sini adalah ruang lingkup materi yang kita ajar, kemudian ciri khas dari mata pelajaran yang kita ajar, dan apa saja aspek-aspek yang termuat dalam mata pelajaran yang kita ajar. Sebagai contoh di sini misalnya kita sebagai seorang guru PPKN, maka karakteristik mata pelajaran PPKN itu apa? Misalnya di sini adalah tentang hukum dan HAM, Pancasila, undang-undang, politik, dan wawasan kebangsaan. Begitu juga dengan Anda yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, kira-kira apa karakteristiknya itu harus Anda kuasai. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar. Sebagai contoh di sini misalnya IPK-nya itu atau indikator pencapaian kompetensinya adalah memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Nah, berdasarkan IPK ini, maka kira-kira kita harus bisa menentukan apa KD yang sesuai dengan IPK ini. Sebagai contoh misalnya kalau kita mengajar sebagai guru bahasa Indonesia, misalnya IPK-nya adalah memahami jenis-jenis pantun. Nah, kira-kira KD yang sesuai dengan IPK tersebut apa KD-nya, atau sebaliknya berdasarkan KD yang ada kita diminta untuk menentukan kira-kira apa IPK yang akan muncul dari KD yang ada tersebut. Kemudian yang nomor ketiga, kita juga harus mampu memahami dan menguasai, yaitu menentukan model pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Misalnya IPK-nya itu atau indikator pencapaian kompetensinya adalah memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Nah, berdasarkan IPK ini, maka model pembelajaran yang tepat apa kira-kira? Misalnya di sini kita pahami bahwa model-model pembelajaran itu adalah ada model pembelajaran problem solving, kemudian ada project based learning, ada inquiry, dan masih banyak lagi model-model pembelajaran yang ada. Jadi kita harus mampu menentukan model pembelajaran apa yang sesuai dengan IPK. Nomor 4, mengembangkan bahan atau sumber ajar dalam pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Misalnya IPK-nya masih saya buat sama, memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Maka bahan ajar atau sumber ajar dalam pembelajaran yang akan kita lakukan yang tepat adalah apakah kita menggunakan buku, modul, lingkungan, dan masih banyak lagi bahan-bahan sumber ajar yang lain yang harus sesuai dengan IPK, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nomor yang kelima yang harus kita kuasai, harus kita pahami betul dalam tes-tes keguruan, itu kita diminta untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Misalnya di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran ceramah, siswa mampu memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih dengan baik. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran ini, biasanya kita akan diminta untuk menentukan mana pendekatan yang tepat atau mana pendekatan yang sesuai ditentukan oleh guru berdasarkan tujuan pembelajaran ini. Nah, kita pahami bersama pendekatan-pendekatan pembelajaran itu. Yang pertama ada pendekatan saintifik, kontekstual, induktif, dan masih banyak jenis-jenis pendekatan pembelajaran yang lain. Jadi biasanya dari dalam soal itu kita akan diberikan sebuah tujuan pembelajaran dan kita diminta untuk menentukan apa pendekatan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada ini. Nomor yang keenam harus dipahami juga oleh sobat-sobat guru adalah menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Saya contohkan lagi di sini, misalnya IPK-nya masih sama seperti yang tadi, yaitu memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Nah, jika kita sudah diberikan sebuah IPK atau indikator pencapaian kompetensi seperti ini, biasanya di dalam pertanyaannya akan diberikan sebuah pertanyaan intinya. Misalnya di sini, maka metode pembelajaran yang tepat adalah. Nah, di sini sobat-sobat guru bisa melihat berdasarkan IPK ini memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Kira-kira apa metode pembelajaran yang sesuai? Apakah menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, atau metode pembelajaran demonstrasi? Jadi ini hanya contoh saja. Silahkan Bapak Ibu bisa buka sendiri IPK-IPK-nya sesuai dengan mata pelajaran yang diajar, dan silahkan dilatih sendiri apa metode pembelajaran yang sesuai dengan IPK-IPK yang ada dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar di sekolah. Yang nomor 7 yang harus dikuasai dan dipahami ketika mengikuti tes-tes yang ada oleh seorang guru adalah menentukan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Misalnya di sini pertanyaannya kita diberikan sebuah IPK atau indikator pencapaian kompetensi seperti ini. Memahami lingkungan tempat tinggal yang bersih. Kemudian di bawahnya biasakan kita akan diberi pertanyaan seperti ini. Berdasarkan IPK di atas, maka media pembelajaran yang tepat digunakan oleh guru adalah. Nah, kita tinggal menentukan kira-kira media apa yang cocok untuk IPK yang seperti ini. Misalnya apakah ini cocok menggunakan media teks, media audio, visual, video, manipulatif, dan media-media pembelajaran yang lain. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguasai IPK atau indikator pencapaian kompetensi mata pelajarannya masing-masing, dan dilatihlah sendiri kira-kira IPK tersebut cocok untuk menggunakan media pembelajaran yang seperti apa. Nomor yang ke-8, pahami juga, yaitu menentukan jenis penilaian berdasarkan kompetensi dasar. Nah, misalnya di sini kompetensi dasar yang KD pengetahuan, memahami kondisi lingkungan sekitar yang bersih dan menyenangkan. Kira-kira jenis penilaian apa yang tepat? Atau misalnya kita diberikan kompetensi dasar yang keterampilan, yaitu menerapkan gaya hidup untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan menyenangkan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang keterampilan ini, maka jenis penilaian yang benar itu apa? Nah, kita tahu bersama bahwa jenis-jenis penilaian yang biasa digunakan itu misalnya ada penilaian yang tertulis, unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Jadi kita harus memahami dari KD-KD yang ada, nanti kita diminta jenis penilaian apa yang sesuai untuk mengetahui hasil belajar siswa. Berikutnya yang nomor 9, pahami juga di mana kita harus merumuskan dan mengembangkan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Nah, kita pahami bersama bahwa tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa jenis-jenis penilaian itu banyak sekali, ada tes tertulis, unjuk kerja, uraian, portofolio, dan penilaian sikap. Misalnya
guru akan melakukan penilaian unjuk kerja siswa. Maka langkah-langkah yang akan dilakukan guru apa? Nah, kita pahami bersama di sini bahwa penilaian unjuk kerja itu adalah penilaian untuk menilai siswa dalam membuat dan melakukan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Misalnya siswa diminta membuat sebuah gambar, maka langkah-langkah kita apa? Jadi seperti itu untuk yang poin nomor 9 ini. Kita pahami langkah-langkah berdasarkan jenis-jenis penilaian yang ada. Nomor 10 yang harus kita pahami juga adalah menentukan bentuk dan jenis remedial berdasarkan sebuah hasil penilaian. Nah, biasanya di dalam sebuah soal itu seperti ini, sobat-sobat guru semua. Sebagai contoh, dari 30 orang siswa, terdapat 12 siswa yang tidak mencapai KKM. Maka bentuk remedial yang akan kita lakukan adalah, nah, kita pahami bersama bahwa bentuk-bentuk remedial itu ada yang berbentuk remedial secara individu, ada remedial secara kelompok, ada bentuk remedial yang diberikan tugas, ada bentuk remedial yang pembelajaran ulang, ada bentuk remedial tutor sebaya, dan bentuk-bentuk remedial lainnya. Jadi kita harus pahami betul berdasarkan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam KKM-nya, kira-kira apa yang cocok dan sesuai dengan jenis atau bentuk remedial yang akan kita gunakan. Kemudian yang nomor 11, menentukan bentuk dan jenis pengayaan berdasarkan hasil penilaian. Ini sama dengan nomor 10, hanya bedanya nomor 10 tadi itu remedial, yang ini pengayaan. Pertanyaannya biasanya sama, apakah bentuk pengayaan yang akan dilakukan pada 10 orang siswa. Nah, pengayaan itu ada untuk pengayaan belajar kelompok, belajar mandiri, kemudian ada pembelajaran berbasis tema, dan ada pemadatan kurikulum. Jadi kita pahami sendiri kira-kira konteksnya apa dari pertanyaan dan apa bentuk dan jenis pengayaan yang sesuai. Nomor 12, pahami juga tentang mengelola laboratorium mata pelajaran. Berdasarkan materi yang akan diajar, apakah yang cocok kita lakukan di dalam ruang lab? Misalnya, kita menentukan jenis materi apa yang cocok dilakukan di dalam ruang lab. Nah, soal-soal seperti ini Bapak Ibu ini sering kali muncul. Jangan kita berpikir bahwa hanya mata pelajaran yang sifatnya seperti kimia, biologi, fisika dan sebagainya yang hanya memiliki ruang lab. Karena sebenarnya semua jenis mata pelajaran itu harus ada ruang labnya. Jadi kira-kira apa yang cocok kita gunakan di dalam ruangan lab tersebut. Jadi kita bisa pahami materi apa yang sesuai yang kita lakukan di dalam ruangan lab mata pelajaran yang kita ampu tersebut. Kemudian nomor 13, pahami juga solusi dan upaya dalam mengatasi masalah dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Misalnya di sini, apa yang akan guru lakukan jika menemui siswa yang nakal atau bergurau saat proses pembelajaran. Nah, soal-soal seperti ini sobat-sobat guru ini sangat sering sekali keluar, biasanya berupa sebuah kasus dan kita diminta untuk memberikan solusi dan apa upaya kita dalam mengatasi masalah tersebut. Biasanya solusi-solusi atau upaya-upaya itu dapat berupa teguran, nasihat, penguatan dari guru, dan bisa juga berbentuk sanksi. Jadi nanti di dalam soal kita tinggal pilih mana kira-kira solusi atau upaya yang sesuai jika kita menemui sebuah kasus atau masalah dalam proses pembelajaran. Nomor 14, pahami juga tentang hubungan dengan sesama rekan kerja dan atasan. Biasanya dalam hal-hal seperti ini harus kita pahami atau harus kita kuasai sikap kita dalam menghadapi masalah dengan rekan kerja guru dan dengan kepala sekolah. Atau bagaimana sikap kita jika mengetahui ada hal-hal yang baik atau kebaikan ataupun hal-hal yang tidak baik atau kekeliruan baik yang dilakukan oleh sesama guru maupun yang dilakukan oleh atasan kita atau seorang kepala sekolah. Kira-kira bagaimana sikap kita dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita sebagai seorang guru. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja 14 hal yang saya bagikan pada video kali ini.
Semoga sobat-sobat bisa menguasai sendiri 14 hal ini berdasarkan mata pelajaran bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu yang akan mengikuti tes-tes keguruan seperti misalnya pretest PPG Guru, tes P3K Guru, dan tes-tes guru lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan nilai yang baik. Nomor 14, pahami juga tentang hubungan dengan sesama rekan kerja dan atasan. Biasanya dalam hal-hal seperti ini harus kita pahami atau harus kita kuasai sikap kita dalam menghadapi masalah dengan rekan kerja guru dan dengan kepala sekolah. Atau bagaimana sikap kita jika mengetahui ada hal-hal yang baik atau kebaikan ataupun hal-hal yang tidak baik atau kekeliruan baik yang dilakukan oleh sesama guru maupun yang dilakukan oleh atasan kita atau seorang kepala sekolah. Kira-kira bagaimana sikap kita dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita sebagai seorang guru. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja 14 hal yang saya bagikan pada video kali ini. Semoga sobat-sobat bisa menguasai sendiri 14 hal ini berdasarkan mata pelajaran bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu yang akan mengikuti tes-tes keguruan seperti misalnya pretest PPG Guru, tes P3K Guru, dan tes-tes guru lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan nilai yang baik.